Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menyoroti masih maraknya tindakan represif oleh aparat polisi saat berhadapan dengan massa. Hal ini menjadi salah satu yang menurut Kompolnas patut diperhatikan jika Presiden Prabowo Subianto membentuk tim reformasi Polri. Tindakan represif ini bagian kebudayaan atau tidak? Kalau itu masih dipandang sebagai budaya, harus kita bereskan, ujar Komisioner Kompolnas Khoirul Anam saat dihubungi Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025. Anam mengatakan, berdasarkan catatan dari lembaga-lembaga sipil, masih ditemukan banyak polisi yang bertindak represif saat bertugas di masyarakat. Ia menilai, jika tindakan represif ini telah menjadi budaya di tubuh Polri, hal ini perlu diubah. Menurut Anam, untuk mengubah budaya yang ada, perlu dimulai dari pembaruan kurikulum pendidikan Polri. Kalau memang masih ada budaya kekerasan atau penggunaan kewenangan berlebihan, harus diperkuat di level mengubah kulturnya. Salah satu yang paling mendasar adalah di level pendidikan, kata dia. Anam menilai, budaya represif ini bisa diubah jika kurikulum pendidikan Polri menambahkan isu-isu hak asasi manusia di dalamnya. Salah satunya adalah bagaimana membentuk kepolisian yang jauh lebih sivilisat. Oleh karenanya, bisa dicek di level kurikulum pendidikan, pentingnya mempertebal soal isu-isu hak asasi manusia dalam pendidikan di level kepolisian, kata Anam. Selain budaya represif yang masih mendarah daging di tubuh Polri, Kompolnas juga menyoroti belum optimalnya layanan publik dan perilaku para anggota polisi yang menyalahi kode etik. Kritik masyarakat menyoroti masih kuatnya budaya kekerasan, penanganan unjuk rasa yang kerap dianggap represif, layanan publik yang belum optimal, hingga perilaku sebagian anggota yang menyalahi kode etik profesi, ujar Komisioner Kompolnas lainnya, Gufron, saat dihubungi Sabtu. Gufron mengatakan, reformasi Polri juga harus dibarengi dengan penguatan pengawasan, baik internal maupun eksternal. Dengan pengawasan yang lebih kuat, akuntabilitas Polri dapat lebih dipertanggungjawabkan. Gufron menilai, ada sejumlah standar operasional pelaksanaan SOP Polri yang perlu diperbarui mengikuti perkembangan zaman, misalnya SOP untuk penanganan unjuk rasa. Dalam pandangan masyarakat, implementasi kerap dianggap represif, perlu evaluasi dan koreksi. Apakah problemnya di instrumen, kapasitas anggota, atau dalam penerapannya, kata Gufron. Diberitakan, pembentukan Komisi Reformasi tersebut adalah salah satu tuntutan masyarakat, termasuk Gerakan Nurani Bangsa, GNB, yang terdiri dari sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama. Perihal pembentukan Komisi Reformasi Polri itu disampaikan anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom, usai GNB bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Kamis, tanggal 11 September tahun 2025, malam. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, yang akan segera membentuk tim atau Komisi Reformasi Kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak, kata Pendeta Gomar Gultom, dikutip dari Antara. Sementara itu, Menteri Agama Ri Nasaruddin Umar menambahkan bahwa aspirasi mengenai reformasi Polri yang disampaikan GNB itu telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Presiden Prabowo. Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam Gerakan Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden, kata Nasaruddin. Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya. Apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden, terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian, ujar Menak lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.